Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Yusria. Saya dari kelas 1B Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari atas kelenjar-kelenjar yang mensintesis dan mensekresi zat-zat itu yang disebut hormon. Untuk gangguan pada kelenjar endokrin, yang pertama ada gangguan kelenjar hipofisis, gangguan kelenjar tiroid, terus hiperseksi adrenal, insufisiensi adrenal, pankreas, metabolisme, glukosa, dan diabetes mellitus. Organ-organ endokrin yang seluruhnya berhubungan dengan produksi hormon adalah hipofisis atau pituitari, adrenal, pankreas, tiroid, timus, ovari, dan testis. Kelenjar endokrin tidak memiliki duktus atau saluran, oleh karena itu, ia akan merembeskan hormon secara terus-menerus ke dalam aliran darah. Nah, yang pertama ada hormon kelenjar hipofisis. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang ini. Nah, kelenjar hipofisis merupakan kelenjar utama karena berfungsi sebagai hormon trof atau hormon perangsang, di mana kelenjar ini akan merembeskan sejumlah hormon yang akan merangsang perembasan hormon lain ke dalam aliran darah. Nah, kelenjar ini dibagi atas menjadi dua. Ada adenohipofisis atau anterior pituitary seperti FSH, LH, dan hormon adrenokortikotrof. Nah, yang kedua ada neurohipofisis atau posterior pituitary. Nah, seperti oksitosin, ADH, GH, propatin, dan TSH. Nah, untuk gangguan kelenjar hipofisis ini beberapa nih, ada gigantisme, akromegali, hipotuitarisme, dan lain-lain. Di sini saya akan menerangkan tentang penyakit growth hormone atau adenoma pada hormon pertumbuhan. Nah, growth hormone ini adalah suatu tumor yang disebabkan oleh hipersereksi hormon pertumbuhan, disertai dengan gangguan akromegali pada orang dewasa atau gigantisme pada anak-anak. Untuk tanda dan gejalanya, gigantisme ditandai oleh peningkatan ukuran tubuh secara menyeluruh dengan lengan dan tungkai yang memanjang secara tidak proporsional. Jika peningkatan growth hormone yang terjadi pada orang dewasa, yang timbul adalah akromegali dengan pembesaran kepala, lidah, rahang, tangan, kaki, dan jaringan lunak. Sama juga di gigantisme pada anak juga sama. Terus berikut ini gambar pada kelenjar hipofisis untuk gangguannya. Selanjutnya untuk yang kedua ada kelenjar adrenal. Kelenjar ini terletak di superior ginjal. Untuk gangguannya ada sindrom Cushing, hiperaldosteronisme, sindrom Cons, adrenogenital syndrome seperti hirsutisme, terus ada hipoadrenal, sebut juga penyakit Addison, terus ada pheochromocytoma. Hormon ini memiliki 3 kelompok yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Yang pertama ada mineralokortikoide, yaitu aldosteron. Efek aldosteron adalah meningkatkan jumlah natrium atau retensi Na dan menurunkan jumlah kalium dalam cairan ekstraseluler selama proses pembentukan urin. Yang kedua ada glukokortikoid, yaitu kortisol. Nah, peran kortisol yaitu ada yang pertama mengontrol metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, dan juga membantu menolak efek destruktif dari stres mental dan fisik. Untuk yang ketiga ada hormon seks adrenal atau androgen dan estrogen yang identik dengan yang dihasilkan gonad. Androgen dan estrogen adrenal menimbulkan efek maskulinitas dan feminitas. Nah, kortisol yang berlebih menyebabkan timbulnya sindrom Cushing yang ditandai oleh meningkatnya kadar glukosa darah atau hiperglikemia, menurunnya protein, dan meningkatnya timbunan lemak. Terus juga glukosa tercampur dalam urin atau glukosuriya, mirip dengan DM sehingga disebut diabetes adrenal. Nah, setelah itu yang ketiganya, sebagian glukosa diendapkan sebagai lemak tubuh di atas bahu dan wajah, sehingga disebut punuk kerbau atau buffalo hump, dan muka bulan atau juga moon face. Nah, beberapa kelainan terkait dengan meningkatnya androgen adrenal. Pertama ada maskulinitas pada wanita dewasa. Tanda-tandanya itu kayak seperti suara berat gitu ya. Terus otot lengan dan tukai berkembang, payudara mengecil, menstruasinya mungkin terhenti gitu ya. Terus selanjutnya ada pseudohermafroditisme pada bayi perempuan yang ditandai dengan pertumbuhan genitalia eksternal pria. Terus yang ketiga pubertas precox pada anak laki-laki prapubertas. Sekresi androgen adrenal tidak disertai dengan pembentukan sperma atau aktivitas gonad karena testis masih berada dalam status prapubertas non fungsional, jadi nggak berfungsi gitu. Nah, setelah itu ada gejala pubertas precox, antara lain suara menjadi berat, terus tumbuh
jenggot gitu ya. Terus yang ketiga ada penis membesar. Nah, untuk gangguan kelenjar ini ada penyakit Addison atau hipoadrenalisme. Penyebabnya tuh pada 30% penderita kelenjar adrenal mengalami kerusakan akibat kanker, amiloidosis, infeksi misalnya tuberkulosis gitu ya. Terus dan penyakit lainnya. Pada 70%-nya penderita lainnya penyebabnya tidak diketahui, tetapi para ahli menduga bahwa kelenjar adrenal mengalami kerusakan akibat reaksi autoimun. Nah, penekanan kelenjar adrenal juga terjadi pada orang-orang yang mengkonsumsi kortikosteroid, misalnya prednison. Untuk mengkompensasi kekurangan kortikosteroid, kelenjar hipofisa menghasilkan lebih banyak kortikotropin atau hormon yang dalam keadaan normal merangsang kelenjar adrenal. Karena kortikotropin juga mempengaruhi pembentukan melanin, maka kulit dan lapisan mulut penderita penyakit Addison seringkali menjadi lebih gelap gitu. Terus pigmentasi yang berlebihan. Untuk pengobatan penyakit Addison ini harus diobati dengan kortikosteroid. Biasanya pengobatan ini bisa dimulai dengan pemberian prednison per oral ditelan. Nah, terus sebagian besar penderita juga harus mengkonsumsi 1-2 tablet fludorocortisone per hari untuk membantu mengembalikan ekskresi natrium dan kalium yang normal. Pada akhirnya, pemberian fludorocortisone bisa dikurangi atau dihentikan diganti dengan prednison yang diberikan setiap hari sepanjang hidup penderita. Nah, berikut yang ketiga ada kelenjar tiroid. Nah, hipertiroid contohnya penyakit Graves, penyakit gondok, goiter, hipotiroid. Selanjutnya untuk gambar penyakit Addison seperti ini. Dan untuk gejala penyakit Addison, segera setelah terjadinya penyakit Addison, penderita akan merasakan lemah, lesu, dan pusing jika bangkit dari duduk atau berbaring. Kulit menjadi lebih gelap, terus bintik-bintik hitam bisa timbul di kening, wajah, dan bahu. Perwarnaan hitam kebiruan biasa muncul sekitar bibir, mulut, rektum, kantung zakar, atau vagina. Nah, mengalami penurunan berat badan, mengalami dehidrasi, nafsu makan hilang, sakit otot, mual, muntah, dan diare. Banyak penderita yang menjadi tidak tahan cuaca dingin. Jika penyakitnya tidak terlalu berat, gejala cenderung timbul hanya pada saat penderita mengalami stres. Jika penyakit ini tidak diobati, bisa terjadi nyeri perut yang hebat, kelemahan yang luar biasa, tekanan darah yang sangat rendah, gagal ginjal, dan shock, terutama jika penderita mengalami stres atau cedera, pembedahan, dan infeksi berat. Diagnosa penyakit Addison, pemeriksaan darah, terus penilaian fungsi ginjal. Nah, selanjutnya yang ketiga ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak tepat di bawah kedua sisi laring, sebelah anterior trakea, yaitu posisi yang tepat untuk pemasangan dasi kupu-kupu. Berikut contoh gambar hormon tiroid seperti ini. Hormon tiroid berperan dalam mempengaruhi kecepatan metabolisme tubuh atau meningkatkan kecepatan reaksi kimia di hampir seluruh sel tubuhnya. Sel-sel dalam kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid yang dapat dibedakan atas. Yang pertama tetraiodtironin, tersusun atas 4 atom iodium. Terus yang kedua ada triiodtironin, tersusun atas 3 atom iodium. Terus kelenjar tiroid mensekresikan 93% tiroksin dan 7% triiodtironin. Tiroksin maupun triiodtironin mempunyai peran dan kualitas yang sama. Perbedaan tiroksin dan triiodtironin mempunyai kecepatan dan intensitas kerja yang 4 kali lebih kuat dari tiroksin. Jumlah triiodtironin jauh lebih sedikit dari tiroksin. Keberadaan triiodtironin dalam darah jauh lebih singkat dibandingkan tiroksin itu. Nah, fungsi hormon tiroid meningkatkan transkripsi sejumlah besar gen melalui aktivasi reseptor inti sel. Terus selanjutnya meningkatkan aktivitas metabolisme selular melalui peningkatan jumlah dan aktivitas sel mitokondria dan peningkatan transport aktif ion-ion melalui membran sel seperti Na, K, atau kalium, ATP fase. Selanjutnya berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan. Efek-efek spesifik meningkatkan metabolisme karbohidrat dan pengangkutan lemak, menurunkan konsentrasi kolesterol, fosfolipid, dan trigliserida dalam darah, namun meningkatkan asam lemak bebas. Meningkatkan kebutuhan vitamin karena meningkatkan jumlah berbagai enzim tubuh, meningkatkan laju metabolisme basal hingga 60-100% di atas nilai normal, dan menurunkan berat badan.
Kardiovaskuler meningkatkan aliran darah dan curah jantung, frekuensi denyut jantung, kekuatan denyut jantung akibat timbulnya katabolisme, menormalkan tekanan arteri. Nah, meningkatkan pernapasan, merangsang sistem saraf pusat, menimbulkan reaksi otot dan tremor otot, membuat sulit tidur, tapi menyebabkan kelelahan. Meningkatkan kecepatan sekresi sebagian besar kelenjar endokrin lain, menstabilkan atau menormalkan fungsi seksual. Dan untuk gejala kelenjar tiroid ini ada hipertiroid, contohnya penyakit Graves, penyakit gondok, goiter, ya, dan juga hipotiroid. Dan untuk patologinya ada hipotiroidisme. Untuk penyebabnya, autoimunitas terhadap kelenjar tiroid yang justru menyebabkan peradangan pada kelenjar tiroid atau tiroiditis. Nah, dampaknya berdampak pada timbulnya goiter tiroid atau pembekakan kelenjar tiroid. Nah, gejala goiter tiroid yang pertama, rasa lelah dan mengantuk yang sangat, sehingga penderita tidur selama 12-14 jam dalam sehari. Nah, terus yang kedua, kelemahan otot yang ekstrim. Terus yang ketiga, kecepatan denyut jantung menurun. Terus yang keempat, berkurangnya volume darah. Terus yang kelima, kadang-kala diikuti kenaikan berat badan. Terus yang keenam, konstipasi. Dampak dari goiter tiroid adalah myxedema dan kretinisme. Maksud myxedema itu biasanya diderita oleh orang dewasa, ditandai dengan meningkatnya jumlah total cairan interstisial pada tubuh yang bersifat seperti gel. Berat badan meningkat, terus penderita terlihat gemuk tetapi tidak sintal. Nah, selanjutnya ada kretinisme. Kretinisme adalah suatu keadaan di mana individu mengalami hipotiroidisme yang ekstrim selama kehidupan janin, bayi, dan masa kanak-kanak. Tanda-tandanya, tubuh cebol atau kerdil. Yang kedua, retardasi mental. Yang ketiga, gejala-gejala defisiensi trioksin umum lainnya. Terus, hipertiroid. Nah, hipertiroid adalah suatu kondisi di mana suatu kelenjar tiroid yang terlalu aktif menghasilkan suatu jumlah yang berlebihan dari hormon-hormon tiroid yang beredar dalam darah. Penyebabnya, adenoma tiroid, yaitu suatu tumor yang tumbuh di dalam jaringan tiroid dan mensekresikan banyak sekali hormon tiroid. Untuk gejala-gejala hipertiroid itu, nih, ya umum termasuk keringat berlebihan, ketidaktoleranan panas, terus pergerakan usus besar yang meningkat, gemetaran, kegelisahan, dan denyut jantung yang cepat. Terus kehilangan berat badan, konsentrasi yang berkurang, aliran menstrual yang tidak teratur dan sedikit untuk wanita gitu ya. Terus pada pasien-pasien yang lebih tua, irama-irama jantung yang tidak teratur dan gagal jantung dapat terjadi. Pada bentuk yang paling parahnya, hipertiroid yang tidak dirawat mungkin berakibat pada thyroid storm. Thyroid storm itu suatu kondisi yang melibatkan tekanan darah tinggi, demam, dan gagal jantung. Selanjutnya, tujuan pengobatan hipertiroidisme. Membatasi produksi hormon tiroid yang berlebihan dengan cara menekan produksi atau obat anti tiroid atau merusak jaringan tiroid. Ada juga yodium radioaktif, tiroidektomi subtotal. Gangguan kelenjar pankreas, contohnya penyakit diabetes mellitus. Hormon dihasilkan oleh sel pankreas. Yang pertama ada sel-sel beta 60%, hormon insulin, sel-sel alfa 25%, hormon glukagon, sel-sel D 10%, somatostatin, sel-sel F atau PP, pancreatic polypeptide paracrine. Fungsi insulin, yang pertama menaikkan pengambilan glukosa ke dalam sel-sel sebagian besar jaringan, menaikkan penguraian glukosa secara oksidatif. Yang ketiga, menaikkan pembentukan glikogen dalam hati dan juga dalam otot dan mencegah penguraian glikogen. Selanjutnya keempat, menstimulasi pembentukan protein dan lemak dari glukosa. Nah, selanjutnya ada 2, glukagon. Glukagon memiliki peran utama dalam mempertahankan konsentrasi normal glukosa dalam darah dan sering digambarkan mempunyai efek berlawanan dengan insulin, yakni glukagon meningkatkan kadar glukosa darah. Efek utama glukagon ialah menstimulir peningkatan konsentrasi glukosa dalam darah. Glukagon menstimulir pemecahan glikogen yang tersimpan di hati. Glukagon mengaktifkan hepatic gluconeogenesis. Yang ketiga ada somatostatin. Nah, merupakan hormon yang dihasilkan oleh sel beta, tersusun dari polipeptida mini dari 14 asam amino. Terus sekresinya dirangsang oleh peningkatan glukosa, asam amino, atau asam lemak darah postprandial atau setelah makan. Efek lokal di dalam pulau Langerhans adalah menghambat dan menurunkan kecepatan sekresi insulin atau glukagon. Efek jauhnya adalah mengurangi mobilitas lambung, usus, dan kantong empedu.
Efek sekresi umumnya untuk memperlambat masuknya nutrien dari makanan dan membuat produksi asimilasi tersedia untuk waktu yang lebih lama. Somatostatin ini yang juga dihasilkan oleh sel-sel di hipotalamus yang berfungsi untuk mengurangi sekresi hormon penumbuh oleh somatotrof dari hipofisis anterior. Terus yang keempat ada sel pankreatik polipeptida. Sangat sedikit jumlahnya dalam pulau Langerhans menghasilkan polipeptides pankreatik. Hingga kini belum banyak diketahui tentang fungsinya atau yang mengendalikannya. Selanjutnya ada hiperglikemia. Hiperglikemia adalah suatu penyakit yang disebabkan gangguan hormonal, yaitu hormon insulin yang dihasilkan pankreas dan melibatkan metabolisme karbohidrat, di mana seorang tidak dapat cukup memproduksi insulin atau tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi dengan baik. Untuk patofisiologinya, pasien mengalami defisiensi insulin menyebabkan glukagon meningkat sehingga terjadi pemecahan gula baru, gluconeogenesis, yang menyebabkan metabolisme lemak meningkat sehingga terjadi proses pembentukan keton atau ketogenesis. Hiperglikemia dapat mempengaruhi arteri kecil sehingga suplai makanan dan oksigen menjadi berkurang, yang menyebabkan infeksi, gangren atau ulkus, dan luka menjadi tidak sembuh-sembuh, pandangan menjadi kabur. Dan yang terakhir ada gangguan pada reproduksi wanita. Nah, gangguan menstruasi misalnya ada amenor. Ada dua jenis amenor. Amenor primer adalah tidak terjadinya menstruasi sampai usia 17 tahun dengan atau tanpa perkembangan seksual sekunder. Patologinya disfungsi hipotalamus, disfungsi hipofisis, kegagalan ovarium. Amenor sekunder berarti tidak terjadi menstruasi selama 3 bulan atau lebih pada orang mengalami siklus menstruasi. Terus patologinya disfungsi endometrium, disfungsi ovarium, disfungsi hipotalamus, disfungsi hipofisis. Selanjutnya diagnosanya mengukur FSH serum, pemeriksaan radiogram, CT scan, dan lain-lain. Terapinya hormon untuk merangsang ovulasi, periodis dari ovarium, kesehatan umum harus diperbaiki. Dan gejala emosional dan mentalnya itu kecemasan, depresi, letih, terus ingin makan, tidak dapat berkonsentrasi, insomnia, mudah tersinggung, sering panik dan lelah. Nah, untuk hormon-hormon pada reproduksi pria, proses spermatogenesis distimulasi oleh hormon-hormon testosteron. Testosteron disekresi oleh sel-sel Leydig yang terdapat di antara tubulus seminiferus. Hormon ini penting bagi tahap pembelahan sel-sel germinal untuk membentuk sperma, terutama pembelahan meiosis untuk membentuk spermatosit sekunder. Nah, ada hipogonadisme. Definisinya, penurunan abnormal dari aktivitas fungsional testis dibagi menjadi dua, ada hipogonadisme primer dan sekunder. Hipogonadisme primer karena disfungsi sel-sel Leydig, sedangkan sekunder dari disfungsi unit hipotalamus hipofisis. Nah, untuk patofisiologinya, hipogonadisme primer terjadi ketika disfungsi testis, sedangkan hipogonadisme sekunder ketika pituitari sama hipotalamus disfungsi. Manifestasi klinis hipogonadisme primer dapat dicurigai saat lahir jika testis dan penis kecil. Hal ini belum disadari sampai saat mencapai pubertas. Ciri kelamin sekunder belum berkembang. Penis dan skrotum tetap infantil dan mungkin hampir disembunyikan oleh lemak. Diagnosisnya, penegakan diagnosis hipogonadisme dilakukan berdasarkan anamnesa, pemeriksaan fisik, anamnesa dan pemeriksaan fisik yang teliti dengan memperhatikan perubahan keadaan hormonal. Gejala yang klinis yang timbul, gangguan ereksi, lemah syahwat, suara melengking, badan tinggi dengan tidak disertai tulang kuat. Alhamdulillah untuk penjelasannya sudah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan dari awal sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.